Halo guys, selamat datang kembali di Republik Rupiah. Kita lanjutin yuk ngomongin tentang topik narasi untuk tahun 2024 ini. Kali ini topiknya itu perang L1. Mungkin kemarin kalian sudah nonton video yang perang L2. Nah, kalau misalkan kalian lihat L2 tuh sudah mulai populer dan bisa membuat ekosistem yang tadinya biayanya mahal itu jadi bisa lebih murah dan lebih cepat. Mungkin ada pertanyaan yang muncul, apakah kita masih butuh yang namanya blockchain L1 baru? Nah, kalau misalkan kita butuh pun, seberapa banyak kita butuh sampai kenapa harus ada perang L1 lagi? Nah, itu yang akan kita bahas hari ini dan mungkin ada beberapa ekosistem yang menurut kami layak untuk kalian pantau ke depannya. Oke, let's go! Oke guys, sebelum kita masuk ke topik, jangan lupa pengingat untuk disclaimer yang tadi dibaca dan gak di skip ya. Nah, sekarang kita mau ngomongin apa ya? Sebelum ngomongin kita mulai dari meme dulu aja deh. Ini orang bertanya sesuatu yang sebenarnya memang bisa dibilang kayak pemikiran first principle gitu. Kayak orang kalau mikir yang paling mudah, paling efisien, itu pasti mikirnya kayak gini. Kenapa L2 bisa lebih cepat dan lebih murah, tapi kita nggak bisa bikin L1-nya yang cepat dan murah langsung aja? Kenapa harus dipecah ke dalam bentuk L2? Itu inti dari meme-nya ini. Terus kalau misalkan kita sudah dapat konsepnya, kita bisa berkaca balik ya tentang L2 rollups yang ada di ekosistem Ethereum terutama. Itu kan roadmap-nya dia memang fokusnya dengan L2 dan rollup. Makanya kita udah bikin video khusus, kalian bisa nonton lebih lanjut di sana. Nah, proyek-proyek baru seperti Celestia, EigenDA ya, lapisan datanya buatan tim EigenLayer. Terus ada juga Avail yang pecahan dari Polygon tadinya. Itu berusaha untuk membantu L2 yang di Ethereum sekarang masih relatif bisa biayanya kadang mahal kalau pas lagi padat, meskipun dia udah di L2 ya, itu jadi lebih terjangkau, lebih cepat dan sambil nungguin upgrade dari Ethereum itu sendiri untuk L2-nya, yaitu upgrade 4844 atau Danksharding. Nah, selama kita ngelihat semua orang itu ngomongin soal rollup, soal L2, soal pendekatan blockchain yang modular, bukan berarti yang monolitik atau integrated itu sudah mati narasinya. Kalau misalkan kalian sudah nonton videonya, kalian bisa bedain. Kalau misalkan belum, saya sarankan itu karena menarik untuk jadi referensi yang belum paham apa sih pendekatan monolitik, modular, integrated, dan siapa yang lebih unggul. Kayak ya di sini tentu ada opini kami pribadi, tapi kalau yang saya ingat sih saya berusaha untuk bisa seimbang juga ya di sini karena ada pro kontra dari masing-masingnya. Nah, kalau misalkan kalian nonton video itu silakan komentar aja misalkan masih ada pertanyaan. Cuman kita lihat ya belakangan ini beberapa bulan meskipun orang itu ngomongin konsep blockchain yang modular, L2, rollups, app chain, dan banyak banget peluncuran-peluncuran yang ada kaitannya sama Celestia, terutama karena habis launching token terus dia ada reward airdrop dari staking. Itu ada beberapa bukti dari Solana, sama ada beberapa bukti L1 yang ada di Cosmos kayak Injective dan Thorchain dan nama-nama lain yang menunjukkan kalau pertumbuhan signifikan tetap bisa dialami oleh blockchain L1. Nah, hari ini kita bakal bahas beberapa daftar L1 unik yang sebenarnya relatif lebih baru yang akan kita bahas, bukan mengungkit lagi L1 yang sudah ada dari siklus sebelumnya, kecuali memang yang sudah membuktikan dia bisa bangkit ya. Nah, kita bisa mulai daftarnya dari yang pertama, yang mungkin kalau kalian ngikutin Republik Rupiah pasti paham itu jadi favorit kami sejauh ini, yaitu Monad. Nah, kalau misalkan kalian sadar sendiri udah kami bikinin playlistnya khusus Monad. Kalau misalkan kalian masuk ke channel YouTube-nya Republik Rupiah, itu ada di bagian playlist Monad, sudah ada 4 video sejauh ini. Kalau misalkan kalian udah nonton 4 video ini, kalian sudah bisa dapat gambaran basicnya lah, dasarnya tentang Monad itu apa dan apa yang membuat dia unik sampai kami tuh percaya ini kayak taruhan terbesar Republik Rupiah, yaitu dengan ekosistem Monad. Nah, intinya Monad tuh blockchain L1 yang sudah dikembangkan sejak 1,5 tahun lalu sebenarnya. Meskipun belum ada testnet, belum ada mainnet, testnetnya segera. Kalau misalkan nggak ada delay dan nggak ada masalah Q2 tahun ini, jadi itu antara Q2 itu pokoknya kuartal kedua, Monad baru akan meluncurkan testnet, jadi memang belum ada token. Hati-hati sama penipuan kalau orang-orang ngaku sudah ada token yang bisa dibeli atau koin yang sudah bisa dibeli berkaitan sama Monad, karena belum. Testnetnya aja belum meluncur. Monad itu berusaha meningkatkan performa EVM, mesin virtualnya Ethereum yang dipakai sekarang, yang saat ini kalau dipakai di Ethereum tuh lambat dan mahal. Nah, Monad tuh berusaha untuk membongkar EVM yang lambat dan mahal itu bisa jadi meningkat performanya secara substansial. Dia pakai konsep dua, paralel sama pipelining.
Nah, konsep paralel sama pipeline ini keduanya sudah saya bahas di video ulasan teknis yang paling mendalam. Di sini nih yang solusi skalabilitas EVM terbaik, L1 integrated baru, itu yang sampai setengah jam lebih saya bahas mendalam banget. Jadi silahkan tonton tuh yang pengen paham apa itu konsep paralel sama pipelining. Nah, intinya dari yang bikin Monad unik adalah optimisasi paralel dan pipelining itu dilakukan ke 4 area. 4 areanya itu ada konsensus, ada hubungan konsensus sama eksekusi, ada eksekusinya sendiri, terus sama ada akses datanya. Itu 4 hal yang dihubungkan. Sebenarnya urutannya kalau yang di tweet saya ini kebalik sih. Yang pertama saya ngurutnya di sini akses datanya, ini eksekusi, hubungan antara eksekusi sama konsensus, terus yang bawahnya konsensus. Tapi intinya itulah, ada 4 area di mana konsep parallel pipelining itu ada di masing-masingnya. Kalau kita bahas dari yang konsensus dulu, itu namanya Monad BFT, Byzantine Fault Tolerance singkatan BFT-nya. Ini turunannya dari konsensus hot stuff, dan Monad BFT ini mekanisme konsensus yang performanya tinggi karena dia bisa bikin waktu slotnya itu 1 detik, dan 1 detik itu langsung finality transaksi juga, jadi langsung final, udah nggak bisa diubah apa yang udah kita lakukan dan yang udah diupdate. Kalau misalkan kayak di Ethereum kan finality-nya bukan single slot, dan slotnya dia aja 1 bloknya itu 12 detik, kalau di Monad 1 detik. Kalau misalkan mau nonton lebih lanjut, semua ini saya cuman bakal rekap singkat-singkat aja. Pokoknya udah ada video yang deep dive di sini ya, karena udah 30 menit di situ. Terus yang kedua, konsensus sama eksekusi itu dipisah. Jadi kita nggak perlu nungguin. Kalau di Monad tuh eksekusi dipisah tuh jadi artinya produksinya meningkat karena konsensusnya tuh udah bisa mulai dulu. Pengen menyusun transaksi di validator, nggak perlu nungguin transaksinya selesai di eksekusi itu. Terus kalau yang berikutnya itu eksekusinya sendiri. Di wilayah eksekusinya itu dibikin paralel. Nah, eksekusi paralelnya cuman sifatnya beda sama yang ada di Solana. Eksekusi Solana kan paralel, cuman dia modelnya itu harus ngasih tahu spek transaksi itu dijelaskan di awal seperti apa. Kalau di Monad nggak usah. Di Monad eksekusi paralelnya itu dianggap ya udahlah, kita proses saja secara optimis. Kita optimis kalau transaksi ini bakal berhasil. Kalau misalkan ada yang gagal, ada konflik, itu baru dieksekusi ulang. Dan udah kita bahas di video yang mendalam kalau eksekusi ulang ini nggak bakal melambatkan sistem dan nggak bakal biayanya jadi lebih mahal. Kemudian yang wilayah terakhir itu akses data, area terakhir maksud saya. Akses data namanya MonadDB, Monad Database. Ini database-nya dibikin custom. Memang untuk bikin performa EVM di Monad itu cepet banget dan murah. Dan ini untuk status sama data blockchain. Untuk yang familiar sama Solana, kalian bisa membayangkan ini kayak fire dancer-nya EVM. Kalau di Solana ada fire dancer, di dunia EVM ada MonadDB-nya, si Monad Database Custom. Itu yang dibilang sama Zenlama. Zenlama ini sebenarnya developer yang sudah pernah di Solana sebelumnya, dan pengumuman waktu dia gabung ke tim Monad itu, dia ngasih tahu analoginya. Pokoknya untuk orang-orang yang familiar sama Solana, bayangkan MonadDB itu kayak fire dancer-nya EVM lah. Mana ya? Tadi ada di sini. Mungkin saya nggak begitu kelihatan. Tapi pokoknya adalah di thread-nya ini pas dia pengumuman gabung sama timnya Monad. Nah, sejauh ini yang tadi kami bahas itu bentuk versi 0-nya Monad. Dan iterasi yang versi berikut-berikutnya itu bisa aja berubah. Bisa aja ada yang lebih optimal, ada yang lebih bagus. Semua optimisasi ini dilakukan sambil mempertahankan kompatibilitas Ethereum full, penuh 100%. Udah mereka testing, nggak ada masalah. Alat-alat, dompet, infrastruktur, segala ekosistem Ethereum, semua developer, semua user bisa integrasi dengan mulus. Yang berikutnya itu adalah Sei. Kalau misalkan kalian sudah nonton videonya, ini ada judulnya Sei, kenalan sama pesaingnya Solana, Aptos, dan Sui. Nah, ini videonya Bluedy kebetulan. Kalau misalkan kalian pengen tonton itu ada sekitar 15 menitan. Dan ini adalah intinya app chain berbasis Cosmos. Jadi dia blockchain khusus aplikasi dan khusus waktu itu dibikin untuk keperluan DeFi. Di ekosistem Cosmos itu saya udah live. Cuman sentimen peluncurannya negatif karena drama airdrop. Untuk yang ngikutin pasti tahu. Versi Sei yang versi pertama, V1, itu udah live di mainnet. Tapi sebenarnya itu yang kurang menarik di mata kami, di mata Republik Rupiah. Sei itu dapat perhatian baru-baru ini karena dia melakukan pengumuman, dia ngikutin narasinya Monad sebagai EVM yang paralel. Dan itulah pengumuman Sei versi kedua. Jadi ini yang sebenarnya bikin kemarin dia jadi rame lagi meskipun sentimennya negatif dari komunitas. Sei versi yang kedua ini EVM paralel, ngikutin narasinya Monad tadi. Dan dia berusaha mengoptimalkan lapisan eksekusinya untuk transaksi. Cuman mereka nggak membongkar mesin EVM dari nol, beda sama Monad. Sei itu cuman ngambil bisa dibilang kayak shortcutnya, jalan pintasnya aja mana yang cepat untuk bisa
dengan gampang ikutan hype dari narasi Monad. Karena Monad belum ada token, makanya orang akhirnya spekulasi ke token SEI yang sudah ada, karena dia paralel EVM yang padahal belum live juga, cuman baru melakukan pengumuman aja, tapi udah ada token. Kalau Monad udah ada token, pasti nggak bakal ada yang masuk ke sini. SEI itu hanya melakukan fork dari klien GF, itu bahasa Go-nya Ethereum yang sudah ada softwarenya, mirip jadi kayak L1 blockchain yang kopas Ethereum selama ini. Terus ada komponen SEI versi kedua ini yang sebenarnya membuat dia tidak kompatibel dengan EVM secara penuh 100% kayak Monad. Kalau misalkan kalian pengen bahasan lebih lanjut antara Monad versus SEI, kita bisa bikin episode-nya. Untuk saat ini nggak bisa terlalu deep dive, tapi intinya itu. Terus poin terakhir yang memungkinkan performa tinggi dari blockchain L1 itu sebenarnya bukan cuma di bagian eksekusinya aja dibikin optimal, tapi itu kita juga harus bikin akses datanya bisa performa tinggi. Kalau di Monad yang tadi kita bahas itu ada MonadDB, database customnya. Nah, setelah perdebatan yang cukup kontroversial di Twitter sebenarnya ya, rame bukan cuma thread ini doang, yang orang-orang tuh bandingin EVM paralel. Terus karena Monad juga ngerasa gimana ya, kayak 1,5 tahun terakhir udah bikin SEI yang baru muncul tiba-tiba langsung pivot ngikut-ngikut narasinya hype karena mentang-mentang udah punya token. Akhirnya perdebatan cukup hangat dan ya tim SEI pun juga baru sadar, akhirnya memutuskan untuk ya udahlah ngekopas database yang udah dibikin sama Kronos, blockchainnya Crypto.com, untuk akhirnya jadi punya kayak versi MonadDB-nya mereka lah. Jadi kayak saya ada feeling sejauh ini tim SEI itu kayak timnya Polygon Matic yang jago pivot, jago rajin ngikutin gimmick-gimmick yang terbaru, dan mereka tuh rutin lah cari cara gimana untuk bisa ngejar hype biar populer ekosistemnya. Itu yang ada di feeling saya sejauh ini. Nah, kemudian yang berikutnya itu adalah Berachain. Ini sebenarnya websitenya yang paling unik menurut saya, Berachain.com itu, karena dia bukan website dari atas ke bawah, dia dari bawah ke atas, karena filosofinya mereka itu up only yang ada di sini. Mereka pengen selalu naik dan selalu meningkat dan selalu lebih baik. Jadi websitenya itu kalau kalian buka Berachain.com pasti ke atas nge-scrollnya. Dan Berachain ini merupakan app chain berbasis Cosmos, lagi sama kayak SEI, cuman bedanya dia kompatibel EVM, memang dari awal udah bikin kompatibel EVM. Dan Berachain tuh pakai mekanisme anti-Sybil-nya itu namanya Proof of Liquidity. Nah, Proof of Liquidity ini beda sama Proof of Stake yang biasanya itu kita perlu mengamankan jaringan pakai token Proof of Stake itu kan. Kalau di Berachain itu memanfaatkan aset-aset kayak BTC, ETH, sama aset-aset lain yang ada di kolam likuiditas mereka. Jadi rancangan detailnya sebenarnya nanti bisa kita lebih bahas lebih lanjut, bikin episode khusus Berachain juga bisa, karena sejauh ini kita baru bikin kontennya aja di dashboard member RR. Cuman kita udah bahas early banget guys, pas masih April 2023 ya, sebelum rame terakhir-terakhir ini karena mereka meluncurkan testnet. Kalau misalkan kalian lihat di Twitternya, ini ada public testnetnya yang RTO yang sekarang udah live. Nah, ini sebenarnya testnet yang misalkan kalau kalian tertarik untuk garap, silakan. Pengen tertarik menjajal blockchain L1 baru ini, komunitasnya tuh terbaik sih menurut saya. Mirip sama komunitas yang ada di Monad, bener-bener organik. Dan ini merupakan blockchain yang layak dipantau. Cuman sejauh yang kami riset, pas di awal-awal April 2023 itu ada beberapa red flag. Sejauh ini sudah mulai berkurang itu red flag-nya. Dan kalau misalkan pengen diulas lebih lanjut aja singkat sih, itu mereka juga mengembangkan Polaris. Polaris ini nama framework modularnya mereka, kerangkanya mereka untuk bisa integrasi EVM ke aplikasi-aplikasi. Ya singkatnya kayak implementasi modularnya EVM lah gitu yang ada di bayangan kami. Ini di videonya juga udah ada nih ekosistemnya yang masuk sama beberapa aplikasi, produk, dan developer yang udah berusaha untuk building di ekosistem Berachain. Kalau pengen tonton lebih lanjut, langsung tonton aja di Twitternya mereka, Berachain, di pengumuman public testnet RTO-nya. Dan memang beberapa saat terakhir ini lagi hype banget, banyak banget orang ngomongin Berachain, makanya kadang faucetnya juga lumayan lama untuk minta atas set token. Dan mungkin ada beberapa kendala, gabung ke Discord-nya aja untuk ngobrol lebih lanjut. Kalau misalkan untuk apalagi tadi ini GitHub-nya untuk Berachain Foundation, bahas yang Polaris tadi yang saya maksud ya, kerangka framework-nya EVM biar bisa dibikin modular, integrasi ke berbagai aplikasi. Terus untuk websitenya, kalau misalkan kalian scroll lebih ke atas lagi juga ada banyak informasi lebih lanjut. Kalau yang udah gabung member pasti udah baca ulasannya, itu ada 3 token di sana. Jadi bukan cuma 1 token aja.
Terus apalagi Polaris VM tadi udah kita bahas. Oke, untuk gabung komunitasnya ada di websitenya juga untuk Discord dan lain-lain. Nah, berikutnya itu kita bahas tentang Sui. Sui ini videonya sebenarnya singkat banget, waktu kita bikin tuh cuma 8 menit. Tapi kalau misalnya ada yang pengen nonton, bisa nonton bahasannya Beliudi di sini tentang pas peluncurannya. Dia lebih ke sentimen airdrop itu ya. Blockchain dengan basis Move, ya bahasa pemrograman dari Facebook kalau nggak salah saya ingat, itu menggunakan mekanisme konsensus Narwhal. Dan dari kawanannya, Aptos Sui Sei yang mirip-mirip dan kemarin memang meluncurnya di waktu yang bersamaan, Sui ini yang sebenarnya lebih menarik untuk saya bisa riset lebih lanjut, dan mungkin nanti RR akan bikin video lebih mendalam tentang ekosistem Sui kalau perkembangannya positif ke masa depan. Sui belum lama ini merilis ZK Login dan ZK Email, dan ini sebenarnya cara yang menarik untuk memudahkan proses onboarding orang-orang masuk ke industri kripto. Karena dengan ZK Login ini kita bisa buat alamat pakai kredensial Web2 yang sudah ada, yang sudah populer, yang selama ini kita pakai dengan media-media sosial Web2. Kemudian ya yang sama mekanisme konsensus dan basis bahasa pemrogramannya juga, yaitu Move, itu Aptos. Udah videonya juga dibikin sama Beliudi kalau misalkan kalian tertarik untuk tonton. Dan Aptos ini blockchain Move yang pakai mekanisme konsensus Narwhal juga. Untuk bahasan lebih lanjut silakan ada di sini. Pas judulnya sebenarnya ada clickbait juga, pembunuh Solana atau penipuan, karena ada beberapa red flag sih terkait peluncuran token dan alokasinya di masa-masa awal Aptos saat itu. Terus terakhir, kalau misalkan kita ngobrolin tentang L1, kita pasti nggak bisa melupakan ya pemain dari siklus sebelumnya yang udah bangkit paling pesat saat ini, yang sebenarnya kalau dari daftar tadi baru-baru semua, tapi ini relatif udah ada di siklus sebelumnya, yaitu Solana. Solana ini kalau misalkan kalian udah subscribe RR sejak lama, pasti udah tahu ada playlistnya juga di sini. Kalau misalkan kalian pengen tonton videonya, ini produk yang sangat berbeda di industri, yang penuh tukang kopas bisa dibilang. Kalau suka pendekatan monolitik atau integrated, ya kita bisa lihat bentuknya itu seperti Solana yang sejauh ini berhasil. Semua blockchain itu kan gagal meningkatkan skalabilitas, baru Solana yang bisa kita lihat bener-bener konsisten, murah, dan cepatnya. Dan setiap ekosistem itu harus melalui krisis, biar bisa dibilang battle tested. Bitcoin sudah pernah mengalami, dia melalui Mt. Gox. Kemudian Ethereum sudah pernah mengalami, dia melalui yang namanya hack atau peretasan The DAO. Terus Solana pun udah mengalami gilirannya, dia melalui keruntuhan FTX. Dan mereka sukses bertahan hidup, terus bangkit lebih kuat. Jadi makanya bisa dibilang kayak Solana is dead, long live Solana. Solana yang sudah lama mati, Solana yang baru, semoga sukses ke depannya. Walaupun sentimen FTX collapse itu negatif sekali, RR kalau misalkan kalian lihat, itu bahas alasan kenapa Solana bisa bersaing unggul, hold sampai bull run, bangkit dari kematiannya, dan bahkan ada artikel-artikel di website kami yang bilang pas akhir tahun itu kalau rumor-rumor kematian Solana itu sebenarnya terlalu berlebihan terkait FTX. Jadi waktu itu kami sudah punya alasan untuk tetap konstruktif dan menilai Solana secara objektif. Memang fundamental teknisnya meningkat, narasinya bangkit, dan setiap metrik on-chain mereka juga sedang memulih. Dan industri ini akhirnya di titik sekarang merasa nyaman untuk bisa bilang kalau Solana itu punya tempatnya sendiri di samping ekosistem besar kayak Ethereum dan Cosmos. Nah, jadi itu sekian pembahasan tentang perang dan narasi L1. Lebih kayak narasinya sih, nggak ada perang yang kami banding-bandingkan, karena lebih percaya sama bukan killer-killeran saat ini. Kita percaya grow the pie, kita menumbuhkan pie-nya bisa lebih besar, semua orang punya market share masing-masing daripada saling rebutan dan saling berantem. Kalau ada yang tanya, cuman ya pertanyaan, karena kami kan bikin video nih, pesan untuk investor aset kripto menjelang bull market. Ini 2 bulan lalu, kapan tuh? 6 November 2023. Kalau misalkan ada yang belum nonton, silakan tonton. Ini ada pesan-pesan bagus, dan di situ saya bahas tentang calon potensi winner. Yang kemarin tuh banyak orang tanya-tanya dan tebak-tebakan. Ada yang udah saya jawab di Telegram, cuman ada yang mungkin belum. Saya rada nggak nyebutin namanya. Pertanyaan itu berkaitan sama siapa sih yang kira-kira bisa jadi the next Solana, yang bisa dari sisi teknologi memang bagus, komunitas juga mendukung, dan ada potensi bisa survive kalau misalkan bear market juga terjadi sampai dia punya potensi bullish jangka panjang. Pertanyaan the next Solana itu, saya bisa bilang Monad adalah taruhan besar Republik Rupiah.
Tapi jangan salah paham, kita bukan main bunuh-bunuhan lagi atau killer-killeran lagi ya. Kita grow the pie together aja di sini. Jadi dari daftar tadi, Monat tuh yang paling kami pantau, yang utamanya nanti bakal kami update lebih lanjut. Silahkan follow playlistnya Air Perlu Rupiah aja untuk bahasan Monat lebih lanjut. Dan mungkin kalau misalkan kalian gabung ke server Discord ada channel Indonats, jangan lupa follow Twitternya Indonats juga ada, Indonats_. Terus jangan lupa gabung ke Telegram, grup Telegramnya Indonats, karena nanti bakal ada lebih banyak event-event di sana, entah itu AMA, pertanyaan, Q&A dan lain-lain sebagainya untuk update ekosistem khusus yang orang-orang Indonesia di ekosistem Monat. Jadi sekian guys untuk video hari ini. Kalau blockchain L1 lama seperti Phantom, NEAR, dan Harmony mungkin akan kehilangan relevansinya dalam pandangan kami kalau nggak bisa bersaing sama Solana, sama yang baru-baru lagi kayak Monat, Berachain yang komunitasnya bener-bener organik dan pokoknya keren dah GGWP. Jadi gimana menurut kalian pendapat kami? Apakah ada yang setuju? Dan kalau ada yang nggak setuju silahkan komentar di bawah pendapat kalian. Terima kasih untuk nonton sampai akhir. Jangan lupa kasih jempol kalau suka videonya. Jangan lupa subscribe dan nggak ketinggalan video baru dari Republik Rupiah. Sampai jumpa di video berikutnya guys. Cheers!